Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Ya, kita akan membahas topik aneka karakter tipikal dan emosional dari personil elit-elit di parpol. Ya, kalau kita memasuki dunia partai politik, ya, mungkin sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa berpolitik itu isinya orang-orang jahat, pikirannya kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau kita telusuri dan kita masuk di salah satu parpol, baik itu parpol besar maupun parpol kecil, itu hampir sama pola pikir, tipikal karakter dan emosionalnya. Sama seperti kita yang bekerja di bidang jasa, terutama ya ojek online. Banyak karakter penumpangnya seperti yang terjadi di mana-mana. Ada yang seseorang pemimpin atau ketua umum atau elit politik itu karakternya beda-beda. Ada yang punya karakter ya yang baik, ya. Ada pula karakter yang lebih mendominasi adalah karakter egoisme. Kalau udah karakter egoisme, dia nggak akan peduli pokoknya orang lain, ya pokoknya dia yang nomor satu terbaik dan nggak ada yang boleh menyamainya dan nggak ada yang boleh untuk menentangnya, melawannya. Ada juga seorang karakter pemimpin atau ketua umum parpol, itu jiwanya ya itu berkuasa. Nah, ini beda lagi. Berkuasa itu sifatnya adalah mengatur bawahannya, harus sesuai dengan keinginannya. Ada juga karakter yang demokratis. Segala sesuatu dalam hal mengambil kebijakan itu selalu minta pendapat dan masukan dan berdiskusi dengan teman-temannya, cari jalan yang terbaik. Itu makanya kita bisa membaca karakter ketua umum partai politik ya, dari mulai PDIP, kemudian partai-partai besar, PKS, Demokrat, Gerindra, PAN, itu punya karakter masing-masing. Ya, kita pilih aja karakter yang baik sebagai seorang pemimpin yang ideal. Ya. Ada yang mempunyai karakter, kalau saya ketua umum partai, maka ya semuanya aku yang ngatur. Jadi yang dicalonkan itu harus tunduk. Ada yang menamakan itu adalah petugas partai. Jadi Papa harus seide dan sejalan dengan ketua umum parpol. Ini condong nanti tipikal yang kayak gini ini adalah otoriter. Semuanya dikuasai, harus sepengetahuan dia harus power, dianggap berlebih. Ya, meskipun pendapat orang lain itu benar, tapi dia nggak mau disalahkan. Silakan rakyat menilai sendiri dari masing-masing ketua umum partai politik besar dengan ketua umum partai politik yang kecil atau bahkan baru. Itu dari masing-masing ini ada kekurangan dan kelebihannya. Silakan Anda pilah dan kemudian mana yang terbaik bagi rakyat.
Ini adalah edukasi seharusnya dilakukan oleh partai politik kepada rakyat. Tapi selama ini tidak dilakukan. Partai politik hanya memanfaatkan rakyat, ya kan? Ketika keinginan dari parpol otoriter sudah terpenuhi, ya, dia akan otoriter, sewenang-wenang. Keputusan partai dijadikan keputusan rakyat. Ya. Tipe yang kayak gini membodohi, membohongi, dan sering berkhianat. Ya. Main curang itu adalah kebiasaan. Sehingga tipikal partai politik yang seperti ini, rakyat harus paham apakah cocok nanti di pemilu 2024. Meskipun dia membuat sekolah politik, tapi sekolah politiknya itu bukan sekolah politik untuk mengerti aspirasi rakyat. Sekolah politiknya ini bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Cara halal, cara haram pun bisa dipakai demi memenangkan kekuasaan. Kemudian ada tipikal yang merakyat. Merakyat ini ada dua, tipe yang pura-pura dan tipe yang benar-benar merakyat. Ya. Tanpa pamrih, dia tetap ingat rakyat. Tapi kalau yang parah ini pura-pura belusuan ke pasar, ke jalan olahraga atau lari-lari, ya. Semuanya itu penuh dengan kepura-puraan. Ya, dia berakting di depan kamera, kemudian disebarkan seakan-akan wah ini orangnya yang cocok. Berarti tipe ini ada tipe menipu rakyat. Ada yang tipikal partai politik yang baru, itu biasanya masih refresh, pikirannya belum terkontaminasi dengan kapitalis, belum terkontaminasi dengan korupsi. Ya, tipe partai yang eksis seperti Partai Umat itu bersih pikirannya dan belum ada kotoran untuk korupsi dan lain sebagainya, karena dia punya visi misi untuk berjuang, ya itu. Kemudian pokoknya masih banyak lagi. Harusnya edukasi seperti ini itu dilakukan oleh partai besar, tapi kenyataannya justru dari Partai Umat sudah memulai, ya, dengan pemberdayaan masyarakat untuk melek hukum dan politik. Ya, jangan sampai masyarakat itu terkecoh dengan gaya-gaya lama, gaya-gaya arogan, yaitu dengan bagi-bagi uang, ya, dan sembako. Jadi tipe ini adalah orang-orang yang bermodal gede, padahal dia nggak pernah tahu kondisi real rakyat yang di bawah itu, nggak tahu. Dia hanya menyuruh dengan uangnya yang gede, menyuruh timnya untuk bergerak, untuk jadi juru bicaranya partai atau juru bicaranya caleg atau calon kepala daerah atau capres. Nah, inilah kondisi perpolitikan di Indonesia ini. Ya, rakyat harus diberdayakan, harus, ya, dicerdaskan. Ya, jangan mudah untuk iming-iming uang, iming-iming sembako, kemudian semuanya ini bersifat menyuap. Begitu suaranya dibeli, terus yang dari parpol atau caleg atau calon kepala daerah atau capres itu berlenggang naik kursi itu, setelah jadi dia goodbye rakyatku. Tapi kalau seorang pimpinan yang baik, cerdas, itu tetap merakyat. Apa yang
aspirasikan rakyat juga dia dengar, peka, peduli, ya. Dan kelebihan yang lain adalah ketika pimpinan kita itu cerdas, dia nggak bisa dimain-mainkan oleh cukong manapun, dia tidak bisa dijadikan bonekanya asing untuk dikuras seluruh kekayaan alam Indonesia ini. Dia lebih menonjolkan negosiasi demi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki partai, bukan untuk kepentingan ketua umum partai. Yang sekarang ini kondisinya seperti itu. Masih banyak lagi pembahasan yang detail, cuma karena keterbatasan video, ya, maka ada hal yang perlu lebih penting lagi. Jangan sekali-kali hutang ke asing, kita akan terjebak jebakan Batman yang nanti ujung-ujungnya seluruh kekayaan alam, sumber tambang, sumber lahan, dan proyek-proyek itu jatuh ke asing semua. Akibatnya apa? Kedaulatan wilayah, kedaulatan ekonomi NKRI akan hilang, sehingga Indonesia tidak punya wibawa di mata investor asing, di mata negara yang memberikan utangan. Apakah kita mau bangsa kita seperti itu? Ini sudah mulai kelihatan nyata. Harta aset negara sudah dikuasai asing, bahkan tenaga kerjanya asing yang dipakai. Tenaga kerja pribumi malah nganggur, ya. Ini sudah hampir dicaplok sama Cina. Sadarlah wahai rakyat, ya. Kita sesama rakyat harus lebih pandai memilih calon presiden kita. Mana capres yang dikendalikan oleh cuan atau cukong ataupun investor asing, ujung-ujungnya nanti semua proyek yang sudah diperjanjikan, ya, waktu kampanye, meskipun pakai uang yang berseri, tapi nanti ujung-ujungnya kita melarat karena seluruh kekayaan alam kita dikuasai oleh orang yang memberikan sponsor dana kampanye. Oleh karena itu, marilah kita untuk menggerakkan gerakan no money, no food, ya, no food, no money, biar kita lebih bebas. Jangan tergantung dengan menerima cuan dan sembako. Ujung-ujungnya pahit dirasakan oleh rakyat, ya. Makin melarat, semua kebutuhan pokok rakyat jadi mahal, kebijakan dimainkan oleh kapitalis dan pemilik modal besar asing maupun lokal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas.